Terkait kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alyuna Maharani Agustiana. NIM saya 20250510201013. Program studi saya S1 Farmasi. Pada video singkat kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak sebuah isu yang sering sekali terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus. Bullying ini teman-teman, bullying atau cyberbullying ini banyak yang menganggapnya hanya sekedar bercanda atau hanya sekedar candaan. Mirip sekali bukan? Mirip sangat. Suasana duka menyelimuti Universitas Udayana Denpasar, Bali. Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP tewas setelah terjatuh dari lantai 2 gedung kampus pada 15 Oktober 2025. Berdasarkan keterangan saksi, mahasiswa dengan inisial TAS melompat dari lantai 2 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi sadar, namun meninggal dunia sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pihak kampus langsung melakukan upacara mencaru atau pembersihan sesuai dengan tradisi umat Hindu untuk menetralisir energi negatif pasca kejadian tragis ini. Sekarang kita sedang mulai dengan membersihkan dengan upacara Hindu Bali gitu ya, kampus untuk membersihkan sekaligus memutus kedukaan gitu. Korban dikenal sebagai mahasiswa dengan pribadi yang baik serta berprestasi dengan nilai IPK di atas 3,5. TAS juga disebut memiliki riwayat gangguan kesehatan mental sejak SMP dan telah mendapatkan penanganan psikologis. Pihak kampus pun berencana memperkuat layanan konseling dan kesehatan mental untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Sebelumnya sempat beredar percakapan Dir Empati 6 mahasiswa UNUD atas kematian korban. Tanggapan layar percakapan itu pun menyebar di media sosial. Atas hal itu, pihak fakultas pun telah memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat. Sophia Nadi, Berita 1 Denpasar, Bali. Sangat-sangat miris sekali bukan? Padahal dampaknya sangat serius bagi kesehatan mental atau kehidupan seseorang. Bullying bukanlah hal yang sepele teman-teman. Di Indonesia, kasus perundungan ini atau kasus bullying ini terus-menerus meningkat, baik secara fisik, verbal, maupun di media sosial. Nah, cyberbullying ini makin terus menjadi-jadi. Berdasarkan laporan pendidikan, banyak siswa ataupun mahasiswa yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena direndahkan atau disakiti oleh teman sebayanya. Dampaknya tidak hanya menurunkan kepercayaan dirinya saja, tetapi juga dapat mengganggu prestasi akademiknya, relasi sosialnya, hingga mengarah pada tindakan ekstrim seperti menyakiti diri dia sendiri. Yang lebih parahnya lagi teman-teman, dampaknya bisa sampai orang bunuh diri. Nah, kita sebagai umat muslim atau sebagai seorang muslim, kita perlu bertanya, di mana sih posisi kita ketika melihat saudara kita diperlakukan tidak adil seperti itu, teman-teman? Islam hadir sebagai rahmatan bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Segala bentuk perundungan jelas bertentangan dengan nilai ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum lainnya. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa menghina orang lain atau merendahkan orang lain
merendahkan orang lain adalah perbuatan yang dilarang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzolimi atau melantarkan atau merendahkan. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menyakiti fisik, secara fisik, secara verbal ataupun di media sosial, adalah bentuk kezoliman. Nilai tauhid mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk membuli seseorang atau melemahkan seseorang. Melihat fenomena bullying semakin merajalela, hati kita seharusnya tergerak untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya diam sebagai penonton saja. Solusi yang pertama adalah kita perlu membutuhkan yang namanya empati. Di diri kita ini teman-teman harus menanamkan yang namanya empati, rasa kepedulian, rasa kasih sayang. Nah, setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi obat atau malah sebaliknya, atau bisa menjadi luka bagi seseorang. Nah, kita teman-teman harus memastikan bahwa rumor yang kita lontarkan atau kita ucapkan itu adalah fakta atau adalah benar. Dan jika dia tidak fakta atau tidak benar, maka bisa menyakiti hati seseorang atau hati orang lain. Nah, itu dampaknya bisa kepada kesehatan mental orang lain ataupun bisa menjadi stres bagi orang lain. 2. Di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah, kita bisa mendukung teman kita yang menjadi korban bullying. Kita bisa memberi rasa semangat kita bisa memberi rasa kepedulian kita. Yang seperti saya bilang tadi, kita harus mempunyai empati teman-teman. Nah, ketika kita melihat teman kita yang sedang dibully, kita harus melaporkan pada pihak kampus atau pihak sekolah. Dan tidak boleh membiarkan perundungan itu dianggap sebagai hal yang normal atau sebagai hal yang wajar teman-teman. Nah, pada akhirnya keimanan kita diuji oleh bagaimana kita menyikapi derita sesama. Nah, jadi teman-teman, bullying ini sangat-sangat miris teman-teman. Nah, pada akhirnya keimanan kita ini diuji oleh bagaimana kita menyikapi derita sesama. Islam mengajarkan kita kasih sayang, peduli, keadilan, dan menghormati sesama manusia. Mari kita mewujudkan lingkungan, kampus, sekolah yang lebih ramah, aman, dan kepedulian. Dimulai dari hal-hal yang kecil teman-teman. Terus kita juga dimulai dari diri kita sendiri. Bahkan diri kita sendiri juga tuh harus diintrospeksi diri juga teman-teman. Baik teman-teman, segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.